Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada bagian 2 ini kita akan belajar mengenai metode dekomposisi LU. Metode dekomposisi LU adalah metode untuk menyelesaikan non-singular matrix, jadi matriks yang non-singular yang memiliki determinan yang nilai determinannya adalah tidak nol, di mana dia itu nanti untuk setiap matriks A yang kita buat dari sistem persamaan linier, dia akan dikomposisikan menjadi matriks L dan matriks U, di mana matriks L ini adalah matriks segitiga bawah, sedangkan matriks U adalah matriks segitiga atas, seperti itu. Nah, bagaimana cara kerja dekomposisi LU ini? Yang pertama kita membentuk sebuah set matriks atau sebuah ekspresi matriks, yaitu dengan matriks A dikali X. X ini adalah dari set variabelnya dengan menjadi sama dengan C, yaitu adalah set of konstanta. Jadi yang A ini adalah konstanta dari variabel, ini adalah variabel, sedangkan C adalah konstanta hasil, seperti itu. Jadi nanti kita akan mendekomposisikan A menjadi L dikali U, sehingga L dikali U dikali X sama dengan C. Selanjutnya kita multiply, kita kalikan dengan inverse dari L, yaitu L pangkat min 1, di mana L min 1, LUX dan seterusnya di sini menjadi ekspresi yang seperti ini. Selanjutnya kita tahu L pangkat min 1 kali L ini adalah I, maka kita di sini menjadi I, di mana I dikali U sama dengan U. I adalah matriks identitas, jadi matriks identitas dikalikan matriks apapun pasti akan menjadi matriks apapun itu, tidak merubah nilainya, sehingga nanti didapatlah terakhir yaitu ada persamaan U dikali X sama dengan L pangkat min 1 dikali C, dimana jika kita bilang bahwa L pangkat min 1 kali C itu adalah sebuah Z, sebuah matriks Z, maka kita bisa menyebutkan bahwa L dikali Z, ya, jadi L dikali Z ini dia akan menjadi C, benar kan ya? Jadi kalau kita kalikan L di sebelah sini, ini menjadi C, sedangkan U dikali X itu menjadi Z, ya kan? Karena yang di sini kan sudah menjadi Z, maka ini juga harus sama dengan Z, sehingga nanti yang akan di-solve, yang akan diselesaikan itu adalah yang bagian bawah ini, seperti L kali Z sama dengan C, U kali X sama dengan Z. Nah, di sini yang di-solve yaitu adalah L kali Z sama dengan C untuk Z, dan U kali X sama dengan Z untuk X. Jadi nanti kita menyelesaikan L kali Z terlebih dahulu. Jadi kita dapat Z-nya, selanjutnya kita dari Z yang kita ketahui ini, kita tinggal mencari X-nya, seperti itu. Jadi ini adalah metode dekomposisi LU. Nah, di sini perbandingan dekomposisi LU dengan eliminasi Gauss. Jadi dekomposisi LU itu seperti kita lihat ya, ini forward elimination, back substitution. Ini forward elimination yang kita pelajari awal-awal itu kan ya, langsung kita eliminasi, substitusi balik gitu kan. Terus selanjutnya ada forward substitution, ada back substitution. Jadi di sini ada N-nya adalah size of the matrix, N kali N ini ya. Jadi kalau misalkan yang forward elimination, ternyata dia adalah big O dari pangkat 3, ini big O dari pangkat 3, ini big O dari pangkat 2, ini big O dari pangkat 2, ini big O pangkat 2. Secara intuitif menyatakan bahwa untuk back substitution, forward substitution, dan back sub yang ini lebih cepat dibandingkan forward elimination dan decomposition to LU, seperti itu. Jadi untuk metodenya dia lebih cepat untuk mencari nilai dari solvingnya atau nilai dari AX-nya di sini, gitu kan ya. Jadi
sebenarnya yang paling baik itu adalah back substitution, forward substitution, atau dua-duanya ini ya, forward substitution dan back substitution seperti itu. Ini adalah satu metode gitu kan ya. Jadi untuk dekomposisi LU ini karena sebenarnya dia hanya menyelesaikan sebagian lalu baru setelah itu harus di forward substitution, baru itu setelah back substitution. Jadi di sini nih maksudnya kenapa seperti ini ya, ini karena kalau eliminasi Gauss kan dia menggunakan eliminasi terlebih dahulu, terus setelah itu di substitusi balik. Jadi yang substitusi balik ini kenapa dia itu sangat kecil ya, karena dia cuma substitusi balik saja untuk mencari nilai X ya. Sedangkan sebelum back substitution dia harus di forward elimination terlebih dahulu. Sedangkan untuk dekomposisi LU dia harus dekomposisi LU-nya sendiri gitu kan ya. Setelah itu baru di forward substitution, setelah itu baru di back substitution. Jadi seperti itu. Jadi ada dua step kalau untuk dekomposisi LU. Jadi yaitu dekomposisinya sendiri, setelah itu forward substitution dan back substitution seperti itu. Jadi di sini yang paling baik sebenarnya kalau dilihat dari big O-nya, maka ya tetap saja sama ya, mirip-mirip ya. Kenapa? Karena big O-nya adalah big O pangkat 3, ini juga big O pangkat 3. Untuk pangkat 2 kan derajatnya lebih rendah, maka diambillah big O derajat yang paling tinggi, yaitu yang sebelah sini. Namun secara kalau misalkan N-nya kecil, lebih baik kita menggunakan yang sebelah sini. Kenapa? Ya karena ininya cuma 1 gitu kan ya. Kalau N-nya kecil kan di sini tetap aja berbeda lumayan banyak bahasa itunya gitu ya. Oke, nah di sini ini bisa dibilang equally efficient ya. Kenapa? Karena big O-nya juga sama gitu kan ya. Big O-nya sama, dia itu big O pangkat 3, dan ternyata kalau sudah dijumlah ternyata sama juga LU decomposition sama Gaussian elimination tadi. Seperti yang tadi, maka ya bisa dibilang equally efficient gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita akan mencari inverse dari matrix. Kalau mencari inverse dari matrix, di mana ini adalah yang Gaussian elimination, yang ini adalah LU decomposition, ternyata kita lihat LU decomposition lebih baik dibandingkan Gaussian elimination, dimana kalau yang ini adalah big O pangkat 4 ya, sedangkan yang sini adalah big O pangkat 3. Sudah jelas pasti ini yang lebih baik. Mengapa begitu? Karena pada dekomposisinya kita telah sebenarnya mendekomposisikan matriks tersebut menjadi beberapa bagian yang nanti akan digunakan dalam menghitung inverse matriknya. Sedangkan yang untuk Gaussian elimination tidak begitu gitu kan ya, kita hanya mengeliminasi saja seperti itu. Oke, jadi yang di sini ada perbandingan waktunya gitu kan ya. Jadi yang ini by Gaussian elimination by LU. Jadi perhatikan bahwa Gaussian elimination dibanding LU itu ternyata lebih besar yang Gaussian elimination. Perbandingannya adalah 3,2, 25, 250, 250. Jadi yang ini bisa dibilang pada matriks ukuran 10.000, maka Gaussian LU decomposition 2501 kali lebih cepat dibandingkan Gaussian elimination seperti itu ya. Jadi dia bisa dibilang jauh lebih cepat gitu kan. Ini 250 gitu kan ya, 2500 kali lebih cepat gitu kan, untuk ukuran matriks 10.000 seperti itu. Jadi untuk mencari inverse lebih cepat menggunakan Gaussian elimination. Untuk mencari inverse matrix lebih cepat menggunakan dekomposisi LU. Oke, di sini bagaimana caranya mendekomposisikan matriks menjadi LU. Jadi kan ini heart of contentnya ya. Jadi bagaimana caranya mengkomposisikan sebuah matriks A menjadi matriks L dan matriks U. Dimana di sini sebenarnya matriks A LU ini tinggal kita bagi menjadi dua matriks, yaitu matriks L, matriks ini bawah,
segitiga bawah, ini matriks segitiga atas. Bagaimana caranya mencarinya gitu kan ya, maka kita tinggal yang ini kita lihat U adalah koefisien matriks dari forward elimination step. Jadi yang akan dieliminasi atas ya. Jadi yang ini kan 0 0 gitu kan ya. Sama ya. Ini jadi dari matriks A ini kita bikin koefisien yang sebelah sini 0, koefisien sebelah sini 0. Udah dapat yang sebelah sini gitu kan. Sedangkan untuk L gitu kan ya. Untuk L kita bikin semua yang sebelah sini 0, baru kita nanti bagikan yang ini harus 1 1 1 seperti itu. Jadi ada dua proses. Yang pertama adalah mencari membuat matriks A ini menjadi L dengan cara mengenolkan yang sebelah sini segitiga atasnya dan membagi untuk setiap koefisien pada diagonal atas pada diagonal utama itu adalah 1 1 dan 1. Jadi kalau misalkan di sini setelah ini 0, yang sebelah sini 0, ini ternyata 4 5 6, maka yang ini 4 saya bagi 4, 5 saya bagi 5, 6 saya bagi 6 seperti itu. Sedangkan untuk yang sebelah sini, jika misalkan di sini berapapun ya nggak masalah gitu kan, yang penting bawahnya adalah 0 seperti itu. Jadi kalau untuk untuk L diagonal utamanya 1 dan untuk diagonal atasnya untuk segitiga atasnya adalah 0. Sedangkan untuk U maka semua selain di diagonal di upper lower segitiga bawahnya ini adalah yang 0. Jadi yang ini adalah matriks L, yang ini adalah matriks U seperti itu. Jadi berbeda proses ya. Kalau yang ini yang atasnya dinolkan, terus setelah itu dijadikan 1 1 1 untuk matriks diagonalnya, sedangkan kalau yang ini cukup mengenolkan yang bawah saja seperti itu. Dengan bagaimana caranya? Ya sama seperti yang itu, forward elimination. Jadi dieliminasi bagaimana caranya ini supaya jadi 0, ini juga supaya jadi 0 seperti itu. Mari kita cek bagaimana caranya membuat matriks U gitu kan ya. Jadi ada matriks yang sebelah sini, kita cek bagaimana caranya membuat matriks U-nya. Tadi matriks U-nya adalah yang bawahnya 0, yang segitiga bawahnya 0. Jadi kita akan mengenolkan 64 1442 144 sama 12. Jadi kita tinggal step satunya adalah 64 bagi 25 ya. 64 bagi 25 ini dikurangi ini pembaginya adalah 2,5. Jadi kita tinggal kurangkan bagian kedua dikalikan kurangkan baris 2 dengan 2,56 kali dari baris pertama. Jadi kita kurangkan 64 dengan 25 dikalikan dengan 2,56, dimana dia adalah rasionya adalah 64/25. Jadi yang ini nanti akan 0, yang sebelah sini hasilnya adalah minus 4,8, yang sebelah sini hasilnya adalah minus 1,56. Selanjutnya itu juga sama, nanti row 3 juga dikurangkan dengan yang atas. Jadi misalkan 144 dengan 25, 144 dengan 25 itu berarti 5,76, 1/44/25 nya, maka kita tinggal kurangkan baris ketiga ini dengan 5,76 kali dari baris pertama. Jadi dapatnya yang ini pasti 0 seperti itu. Oke, selanjutnya kita setelah punya yang 0 ini, kita tinggal menolkan yang sebelah sini. Bagaimana caranya ya? Kita tinggal kurangkan dengan yang atasnya. Ini kan sudah 0 nih, ini udah nggak bakal yang ini sudah 0 ya, yang ini sudah 0, ini nggak bakal mengganggu penghitungan lagi, maka kita tinggal kurangkan ini dengan ini supaya dia jadi 0, maka yang ini harus sekian kalinya supaya sama dengan ini. Ya, kita cek sekian kalinya adalah 3,5, maka kita kurangkan yang sebelah sini dengan 3,5 kali dari baris kedua. Bagaimana kalau misalkan yang sini plus, ini min gitu kan ya, yang maka nanti kan rasionya ini plus, ini min, maka rasionya minus gitu kan ya. Kita tinggal kurangkan yang sama gitu kan ya, kita rasionya kalikan dengan minus, jadi dia nanti akan hasilnya akan min kali min jadi plus seperti itu. Jadi dia tetap sama ya. Jadi ingat-ingat ini rasionya seperti itu. Jadi kita tentukan dulu rasionya sesuai dengan tandanya. Jadi jangan tandanya yang dihapus gitu kan ya. Oke, jadi di sini kita udah dapat 0, maka kita dapat matriks U-nya. Kita lihat segitiga seperti ini, dia adalah
2551, 0 min 4,8 min 1,56, 0 selanjutnya 0,7 seperti itu. Jadi ini adalah matriks U. Selanjutnya kalau bagaimana caranya membuat matriks L, sama saja gitu kan ya. Jadi kita tinggal cek yang sebelah sini, ini kita tinggal nolkan gitu kan. Bagaimana caranya? Kita kurangkan. Biasanya yang dikurangkan ini dengan ini gitu kan ya, biar dia itu lebih mudah gitu kan ya. Jadi dari awal yang tadi kita dapat bahwa L21-nya itu adalah 64/25, L31 adalah 14/25. Jadi kita tinggal menghitungnya gitu kan ya. Jadi L21, L31, L32 gitu kan ya. Jadi langsung kita 2,56 kita taruh di L21. Sebentar. 2,56 itu kita taruh di L,21. Jadi ini nggak usah ngitung lagi ya, kita tinggal pakai yang sebelumnya. Jadi L21 nya adalah 2,56 di sebelah sini, L31 5,36 adalah yang sebelah sini loh. Seperti itu. Jadi kita tinggal cek dan nanti hasilnya bentuknya seperti ini, seperti itu. Jadi ini adalah matriks dengan segitiga bawah dengan koefisien adalah hasil dari forward elimination yang sebelumnya, hasil dari pengali ya, bahasa itunya pengali dari matriks U yang telah kita bentuk seperti itu. Jadi kita punya L31 adalah yang sebelah sini, L21, L31, L32 seperti itu. Jadi ini adalah matriks L-nya. Selanjutnya kita tinggal mencari bagaimana caranya menyelesaikannya gitu kan ya. Nah, jadi apakah ini ada yang ngecek ya, apakah L kali U sama dengan A? Mari kita cek aja. Ternyata setelah dikalikan itu hasilnya harusnya sama gitu kan ya. Jadi yang ini L kali U terus. Nah, kita cek. Nah, bagaimana cara? Oh, ini sebentar ya. Ini adalah bagaimana kita mensolve-nya. Jadi ini ada L kali Z sama dengan C. Jadi yang seperti ini kita tinggal solve aja. L-nya kan L-nya sudah ada, Z-nya juga sudah ada. Ini adalah variabelnya. Jadi kita tinggal substitusikan. Jadi Z-nya sama Z1 sama dengan 10 gitu kan ya. Z1 sama dengan 16,2 ini harusnya. Gitu ya, karena ini kemungkinan ini salah, ini 106,8 salah, bukan 106,2, 106,8. Selanjutnya Z2 adalah yang sebelah sini 177,2, kita tinggal masukkan Z1 nya ke sebelah sini 106,2, kita dapat Z2 nanti. Selanjutnya setelah dapat Z1 Z2 kita masukkan ke yang bawah. Ini namanya adalah forward substitution gitu kan ya. Nah, kita dapat Z-nya adalah 106, Z1-nya 106,8, Z2-nya sekian, Z3-nya sekian. Kita sudah dapat Z-nya. Setelah dapat, maka kita solve yang ini. Jadi U kali X sama dengan Z. Jadi kita punya Z, kita tinggal solve yang ini. Nah, di sini kita menjadi persamaan yang sebelah ini gitu kan. Ini X1, X2, X3 gitu kan. Jadi yang sebelah sini ini adalah back substitution dari bawah gitu kan ya. Jadi A3-nya dapat. Setelah A3 ketemu, maka kita masukkan ke sini dapat A2. Setelah itu kita baru dapat A1. Kita masukkan ke persamaan awal seperti itu. Jadi kita dapat untuk dari equation ketiga gitu kan ya, A3-nya dapat. Selanjutnya kita dapat A2-nya dari equation 2. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke equation pertama, yaitu yang sebelah sini. Kita kan dapatnya A1 seperti itu. Dan akhirnya kita dapat A1, A2, A3 itu adalah yang sebelah ini. Jadi ini X1, X2, X3 seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa solusinya sudah dapat untuk yang metode LU ini untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier yang dibentuk oleh matriksnya. Nah, sedangkan di sini bagaimana caranya kita mencari inverse dari matriks yang n kali n, yang makanya di sini dibilang square matrix ya, karena dia harus n kali n untuk mempunyai inverse.
Nah, kita cek bahwa inverse dari A kali B itu misalkan adalah sebuah I, B-nya ini adalah inverse, B kali A juga adalah sebuah I. Tadi ya, kita tahu bahwa A kali A-1 sama dengan I, gitu kan. Jadi B di sini, ini adalah dianggap sebagai A-1. Jadi misalkan B itu adalah inverse dari matriks A, maka A dikali inverse-nya sama dengan matriks identitas. Nah, selanjutnya kita tinggal ekspansikan dari definisi matrix multiplication-nya. Jadi mari kita lanjut saja. Nah, ini kita tadi sudah dapat matriks L dan U-nya gitu kan ya. L dan U-nya, selanjutnya dari matriks L dan U ini kita tinggal dapat Z gitu kan ya. Dapat nilai Z. Ini dapat nilai Z gitu kan ya. Kita dapat nilai Z. Selanjutnya kita dapat nilai Z yang sebelah sini. Lalu setelah mendapat nilai Z, kita mencari nilai X gitu kan ya. Untuk mencari nilai X yaitu yang B1, B21, B31 ini. Jadi kita kenapa yang ini menjadi 1, min 2,56, 3,2. Itu ya karena tadi sudah dihitung di depan ya, di pas nilai Z-nya gitu kan. Selanjutnya kita dapat nilai B-nya, yaitu nilai B-nya adalah minus 0,4762, 0,9524, 4, sekian gitu kan. Akhirnya kita dapatkan bahwa second column, yang kolom kedua gitu kan ya, kolom kedua adalah yang sebelah sini 010 ya. Ingat-ingat ya, karena kan yang depan itu kan untuk yang sebelah sini itu harus sama dengan matriks identitasnya. Jadi kolom pertama tadi 100, kolom kedua adalah 010, kolom ketiga adalah 001. Jadi di solve ya itu berdasarkan yang ini gitu kan ya. Jadi makanya hasilnya berbeda dengan yang kita mencari solusi gitu kan ya. Kalau mencari solusi kan yang sebelah kanan itu sama dengan C gitu kan ya, sama dengan C atau konstanta. Sedangkan kalau yang sebelah kalau mencari inverse matrix, maka yang sebelah kanan itu sama dengan inverse matrixnya gitu kan ya. Inverse sama dengan matrix identitas, yaitu 0 kalau untuk 3 kali 3 adalah 100, 010, 001. Untuk dia saya baca berdasarkan baris ya. Tapi kalau ke bawah adalah 100 ke bawah sama ya, baca di baris sama baca di kolom seperti itu kan ya. Jadi hasilnya adalah yang sebelah sini. Kita tinggal menggabungkan hasil antara B yang didapat dari first column, yang second column, dan third column. Jadi kita tinggal mencari yang mendapatkan yang sebelah sini. Jadi ini adalah B1, B2. Ini adalah dari kolom pertama, ini adalah dari kolom kedua, dan ini adalah dari kolom ketiga, seperti itu. Jadi kita sudah dapat A pangkat min 1-nya atau inverse dari matriksnya. Nah, di sini sampai sini saja untuk materi penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode numerik. Nah, untuk selanjutnya akan ada pengenalan mengenai metode numerik ke bagian bagian integrasi dan diferensiasi atau turunan dan integral menggunakan metode numerik gitu kan ya. Tapi ini adalah bagian pengayaan di mana kalian cukup mendapatkan pengetahuannya saja tentang metodenya gitu ya. Kita nggak akan coba secara langsung, kita akan cek kita akan membahas bahwa metode ini ada gitu kan. Jadi nanti suatu saat kalau misalkan dibutuhkan, kita bisa belajar lebih lanjut gitu. Jadi untuk video selanjutnya insya Allah akan di-post dalam waktu dekat ini. Silahkan dicek e-learningnya. Untuk UAS dijadwalkan sesuai dengan jadwal dari fakultas, yaitu sekitar sepertinya Juni gitu kan ya, sekitar Juni. Untuk materi kali ini saya selesaikan sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.